Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safariza Malmina Ramasari, salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Yang pertama, mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. 1. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, akan tetapi kita harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu agar kita dapat melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu motivator harus berhati-hati dalam memberikan modul selanjutnya. Pastikan untuk syarat dan juga tujuannya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca pada bagan kurikulum Bimba. Untuk caranya sendiri, garis panah atau tanda panah merupakan tanda bahwa kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu ada garis tebal yang dimana kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, akan tetapi ada syarat yang harus dan wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu juga ada tanda seru, dimana kita sebagai motivator harus berhati-hati dalam memberikan modul. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Untuk syaratnya sendiri yaitu verbal AIUEO. Keenam, apa syarat modul B1A? Untuk syarat modul B1A sendiri yaitu D4HVK, HSAIUEO, dan juga verbal BDG KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Untuk syaratnya sendiri adalah D4HVS, verbal JLNTRC, dan juga B14. Yang kedelapan, apa syarat D4HVS? Untuk syaratnya yaitu 4HVS dan juga D4HVK. Nah, untuk yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Untuk tahap selanjutnya yaitu dapat melanjutkan ke tahap 4HVS dan juga D4HVK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Untuk tahap selanjutnya yaitu B1B dengan syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Untuk tahap selanjutnya setelah B1E adalah B1F dan juga B4. Dengan catatan adanya garis tebal di atasnya, maka syarat sebelumnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Untuk tahap selanjutnya yaitu B5 dengan catatan adanya garis tebal di atasnya, maka B1F dan juga B3-nya harus terpenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai tahap persiapan. Yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah kelas bagi anak yang mendaftar kegiatan utamanya adalah bermain dan juga bahasa Bimba yang menyenangkan. Lalu yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Untuk huruf verbal sendiri yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbolnya. Yang ketiga, apa tahap persiapan yang disebut juga dengan tahap apa? Jadi untuk tahap persiapan sendiri itu dapat disebut juga dengan tahap dasar. Selanjutnya, mengapa ada tahap persiapan? Karena dengan adanya tahap persiapan, kita dapat mengetahui mengenai apakah anak dapat mengikuti kelas Bimba ataupun tidak. Selanjutnya, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya yaitu agar motivator dapat mengetahui mengenai karakter dan kemampuan dari anak didiknya. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Untuk materinya sendiri yang masuk dalam tahap persiapan adalah materi verbal. Yang ketujuh, bagaimana cara menyampaikan mengenai motivator dalam tahap persiapan? Untuk penyampaiannya sendiri yaitu dapat dengan cara berdialog, bercerita, bernyanyi dan juga mendongeng.
Selanjutnya mengenai HV A I U E O. Apa pengertian dari HV A I U E O? Untuk pengertiannya sendiri yaitu merupakan pengucapan atau bunyi A I U E O tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV A I U E O? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain mengenai huruf verbal A I U E O. Untuk tujuan khususnya, anak dapat terampil mengucapkan bunyi huruf A I U E O. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV A I U E O? Untuk caranya sendiri yaitu motivator dapat melakukannya dengan berdialog, bercerita, mendongeng, ataupun dengan permainan. Selanjutnya mengenai HV BDG KMPSY. Apa pengertian dari HV BDG KMPSY? Untuk pengertiannya sendiri yaitu merupakan pengucapan mengenai bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbolnya. Kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV BDG KMPSY? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai mengenai bermain huruf verbal BDG KMPSY. Untuk tujuan khususnya agar anak dapat terampil dalam mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV BDG KMPSY? Jadi motivator sendiri dapat melakukannya dengan cara menirukan pengucapan bunyi BDG KMPSY yang menyenangkan, yaitu dapat dengan bernyanyi agar anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya mengenai HV JLN TRC. Yang pertama, apa pengertian dari HV JLN TRC? Untuk pengertiannya sendiri yaitu mengenai pengucapan bunyi huruf JLN TRC tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HV JLN TRC? Untuk tujuan utamanya sendiri yaitu agar anak menyukai bermain huruf verbal JLN TRC. Nah, untuk tujuan khususnya itu agar anak dapat terampil dalam mengucapkan bunyi huruf JLN TRC dengan benar. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HV JLN TRC? Nah, untuk caranya sendiri, motivator dapat mengajak anak untuk menirukan mengenai pengucapan huruf JLN TRC dengan benar. Nah, untuk itu motivator dapat mengajaknya dengan cara bernyanyi yang sesuai dengan hurufnya itu sendiri. Selanjutnya mengenai HV ABC. Yang pertama, apa pengertian dari HV ABC? Untuk pengertiannya sendiri yaitu pengucapan bunyi huruf HV ABC tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV ABC? Untuk tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai mengenai kegiatan bermain huruf HV ABC. Nah, untuk tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi mengenai huruf HV ABC dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV ABC? Nah, motivator sendiri juga dapat memperkenalkannya dengan cara mengajak anak untuk menirukan mengenai pengucapan huruf verbal ABC dengan menyenangkan, dapat dengan bernyanyi ataupun dengan yang lainnya. Sekian jawaban pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.